wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Dahirah Insani Kota Sukabumi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Insani, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA IT Insani yang alhamdulillah berkenan hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati juga jajaran manajemen, Wakasek, serta guru-guru SD IT Insani yang saya banggakan, ya, teman seperjuangan. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua Komite Sekolah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Dan yang paling utama yang saya hormati dan banggakan Ayah Bunda kelas 6 angkatan kedua SD IT Insani, dan juga yang saya cintai dan banggakan Ananda Ikhwan Akhwat kelas 6 SD IT Insani. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul pada acara atau momen yang spesial ini, acara terakhir untuk Anandaku kelas 6. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan khidmat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan tentunya kepada kaum muslimin dan juga kita sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir. Amin. Ayah, Bunda, dan hadirin semuanya, juga Nanda, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam acara perpisahan kelas 6. Untuk itu saya pribadi sebagai wali kelas 6 mengucapkan selamat kepada Anandaku semuanya atas prestasi yang telah diraih selama 6 tahun ini, ketika Bunda dan Ayah mengantarkan putra-putrinya ke sekolah ini, menitipkan ke sekolah ini, mempercayakan pendidikannya ke sekolah kami untuk dididik. Dan alhamdulillah hari ini tiba saatnya untuk berpisah dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kami ajarkan semuanya, bukan hanya saya saja, tetapi semua guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menjadi bekal untuk kelak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Selamat ya Anandaku semuanya. Sebetulnya merasa berat untuk berpisah dengan mereka, karena hanya sebentar saja kebersamaan ini. Kalaupun di sekolah cuma 2 jam sekolahnya, dan itu sebetulnya jauh dari ideal untuk kita belajar secara benar. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Supaya anak-anak kita bisa sekolah dengan normal, dibimbing oleh guru-gurunya dengan normal, dengan keadaan biasa. Itulah sebetulnya yang selalu saya panjatkan setiap setelah selesai sholat, supaya anak-anak ini tidak menjadi lost generation, generasi yang hilang. Karena yang saya rasakan terjadi penurunan
kemampuan anak-anak, bukan hanya di sekolah ini saja, tetapi seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini sehingga kita bisa kembali sekolah dengan layaknya sekolah ketika dahulu sebelum ada pandemi. Itu perasaan saya sebagai wali kelas 6, karena sangat prihatin dengan kondisi ini. Sementara anak sudah mulai terbiasa di rumah. Asalnya mungkin tidak merasa bosan di rumah itu ya, ketika awal-awal pandemi itu merasa bosan. Tetapi kemudian ini yang mengkhawatirkan dan membahayakan kita semua, bahwa ternyata anak-anak itu semakin kesini semakin nyaman berada di rumah, semakin merasa kerasan. Tetapi bukan untuk, mohon maaf ayah bunda, saya juga merasakan sebagai orang tua, mempunyai putra putri di rumah, mempunyai 2 orang putra di rumah. Ternyata anak-anak sudah merasa kerasan di rumah, dan ternyata yang dikerjakan bukanlah belajar, tapi ada kegiatan yang lain yang tidak mendukung, sebetulnya tidak mendukung untuk kegiatan belajar dan untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, apalagi di sekolah sangat sedikit sekali waktunya untuk bisa secara langsung mendidik dan membimbing. Oleh karena itu, mohon bantuan ayah bunda, terutama ini nanti Ananda kelas 6 ini akan melanjutkan lagi ke SMP, ke pesantren. Mohon untuk mari kita jaga supaya Ananda kita semua berada pada track yang benar, tidak menjadi korban dari pandemi ini. Mungkin bukan korban sakit begitu ya ayah bunda, tetapi korban dari situasi keadaan darurat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon maaf bila selama menjadi wali kelas 6 banyak kekurangan. Tentu saja banyak kekurangan, karena jangankan seperti sekarang ini, kalau dalam keadaan normal pun mungkin banyak kekurangannya. Apalagi sekarang dengan pembelajaran yang dikurangi, yang disesuaikan, kemudian yang selalu Zoom, kemudian memberikan tugas saja begitu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih jazakumullah kepada ayah bunda yang selalu membantu saya sebagai wali kelas di rumah, membimbing anandanya supaya bisa mengikuti pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itu mungkin permohonan maaf saya, karena keadaan ini memang sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan nanti ketika di SMP, ketika di pesantren, keadaannya semakin membaik dan alhamdulillah mungkin semakin normal. Yang ketiga, ini pesan dari Ustadz khusus untuk anandaku, ikhwan dan akhwat. Mohon untuk selalu jaga sikap nanti ketika di pendidikan selanjutnya, selalu jaga akhlak, jangan lupa selalu melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan tema perpisahan kita, yaitu apa anandaku? Silakan dibaca di belakang. Bersama mengukir prestasi menuju generasi Qurani. Itu harus dicamkan oleh kalian. Bersama-sama kita mengukir prestasi di tingkat selanjutnya. Silahkan. Kemudian dengan menuju generasi Qurani. Generasi Qurani itu tentu saja harus ada syaratnya, yaitu kita yang kecil saja dulu, yang sederhana. Yang sederhana, yang kecil,
Kalau kita tidak dibiasakan mungkin akan menjadi sesuatu yang sulit. Contohnya, ini yang saya rasakan sebagai ayah di rumah, sholat tepat waktu. Ya, tolong ini jaga ya. Anak-anakku semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, tolong sholat tepat waktu, mohon dijaga ya. Begitu adzan segera ke masjid kalau ikhwan, segera wudu dan laksanakan sholat. Terutama ikhwan ini ya, sebagai pemimpin nanti di masa depan, pemimpin keluarga yang akan mewarnai kehidupan keluarganya, harus paling paham ajaran agama ya. Ini ayah, nanti ini calon-calon pemimpin, calon-calon ayah harus menjadi pemimpin untuk umatnya, untuk untuk putra putrinya kelak. Juga akhwat ya, mohon dijaga sholat, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai bawel ayah bundanya menyuruh kalian untuk sholat, apalagi sholat subuh ya. Tolong ini jangan sampai ada cerita lagi ke ustadz sholat subuh kesiangan ya. Kalau sholat subuh kesiangan itu Allah ampuni, bukan Allah beri rahmat, bukan. Kenapa diampuni? Kalau diampuni berarti sudah melakukan suatu pelanggaran. Kalau beri rahmat berarti Allah memberikan reward, komplimen, pujian, pahala. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah berarti kita sudah melakukan suatu pelanggaran. Mungkin hal sepele kesiangan, bangun jam 6, bangun jam setengah 7, nanti aja sebentar lagi. Tetapi kalau dibiasakan seperti itu akan terbawa sampai dewasa, sampai kalian usia balik. Nah, setelah usia balik nanti kalian akan susah, padahal sesuatu yang mudah. Dan juga tolong tilawahnya, tilawah Al-Quran selalu didawamkan itu selalu dikerjakan walau sedikit. Setiap hari Ustaz juga memaksakan diri itu sampai seusia begini tetap harus dekat dengan Al-Quran ya. Karena Al-Quran lah yang akan memberi syafaat nanti di yaumil akhir. Selamat jalan anak-anakku semuanya, tetap menjadi pribadi muslim yang selalu menjaga kehormatan dirinya, akhwat juga ikhwan, kehormatan ayah bundanya, kehormatan keluarganya, dan juga kehormatan alma mater kalian, SDIT Insani Kota Sukabumi. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.